Bapak Ibu Guru, berjumpa lagi dengan kami, channel ini Guru Budi. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang LK 2.4, Rencana Evaluasi pada PPG dalam Jabatan tahun 2023, tahap kedua. Apa sih LK 2.4? Sebelum kita mulai mengisi atau mengerjakan LK 2.4, mari kita pahami dulu apa sih LK 2.4 itu. LK 2.4 ini merupakan sebuah rencana evaluasi yang begitu penting dalam proses pembelajaran. Nah, rencana evaluasi ini membantu Bapak Ibu untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan selanjutnya. Nah, pada LK 2.4 ini, ya, kita memiliki dua contoh desain instrumen yang bisa kita gunakan. Yang pertama, di sini kita lihat kebutuhan dengan metode. Di kolom pertama ada metode observasi pembelajaran. Kita dapat menggunakan lembar observasi kelas untuk memantau kegiatan pembelajaran di kelas selama kita melaksanakan rencana aksi yang sudah kita buat. Seperti tentang kehadiran siswa, metode pengajaran yang digunakan, bagaimana interaksi guru dan siswa, dan sebagainya. Nah, pada lembar checklist observasi ini berupa instrumen, di sini di rencana pengembangannya itu berkaitan dengan modul ajar atau RPP, bagian aktivitas dan asesmen pada modul ajar dan RPP yang sudah kita buat. Nah, di kolom berikutnya, di kolom refleksi, ini kita dapat menggunakan lembar refleksi berisi daftar pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan atau ketidaklaksanaan rencana aksi kita gitu. Nah, sekarang tidak berlama-lama, mari kita coba untuk bagaimana cara mengisinya, ya. Bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama, kita ada 4 kolom. Di kolom pertama ada metode. Di sini sudah disediakan 2 metode, tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan, silahkan di kolom di baris berikutnya. Di kolom pertama ada metode. Di sini ada observasi dan refleksi. Terus kebutuhan instrumennya apa? Pada metode observasi pembelajaran itu berupa lembar checklist observasi, ya. Nanti bisa berisi kolom ya atau tidak dan keterangan. Lalu di baris refleksi itu berisi daftar pertanyaan refleksif yang akan menjadi masukan kita untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, di rencana pengembangan di sini dituliskan pengembangan dari modul ajar atau RPP, bagian aktivitas dan asesmen dengan penambahan kolom keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan serta kolom catatan atau keterangan. Nah, di kolom keempat ini ada hasil-hasil di sini. Kita tinggal mencantumkan link instrumen yang sudah kita buat, link instrumen observasi pembelajarannya dan link dokumen dari lembar refleksi. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba bagaimana membuat link, ya. Ini menggunakan Google Drive. Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu contoh lembar observasi. Di sini ada lembar observasi guru. Kalau lembar observasi guru ini adalah untuk melihat bagaimana aktivitas guru selama pelaksanaan rencana aksi. Sini saya komentar, mungkin di sini diganti dengan catatan seperti yang diminta oleh panduan. Nah, ini ada kolom ya atau tidak. Nah, di sini bila memang sudah terlaksana, kita tinggal checklist di kolom ya. Bila tidak, misalnya di sini contoh di poin keempat, terlaksana namun ada catatan beberapa siswa ada yang tidak ikut bernyanyi. Ini menjadi masukan untuk perbaikan kita di rencana aksi berikutnya. Nah, jadi pada kolom lembar observasi ini disesuaikan dari modul ajar atau RPP dari kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di bagian pendahuluan seperti biasa, guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran, siswa dan guru berdoa, guru melakukan recall atau apersepsi untuk mengajak siswa mengingat kembali materi sebelumnya. Lalu guru menyadarkan pentingnya tujuan pembelajaran, ini kita jelaskan. Lalu ada
selingan untuk guru dan siswa bersama-sama bernyanyi melakukan wajib nasional. Lalu di bagian inti, inilah saya mengambil dari sintak kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran dari sintak problem based learning, di mana di sini kita tinggal tuliskan saja, tinggal tuliskan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP atau modul ajar kita. Di sini contohnya sintak pertama dari PBL atau problem based learning adalah orientasi siswa pada masalah atau sajikan masalah. Di sini guru menyajikan terkait materi operasi hitung, penyebabkan pengurangan bilangan bulat menggunakan gambar slide. Kalau memang terlaksana tinggal di checklist. Nah, di sini ada beberapa catatan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk lembar observasi guru. Saya juga membuat lembar observasi siswa. Di sini sama, mengambil dari langkah-langkah pembelajaran yang ada di modul ajar atau di RPP. Ini sama, sintaknya juga sama, cuman memang berfokus kepada aktivitas siswa saat rencana aksi dilaksanakan. Selain itu, di sini juga saya ada jurnal refleksi. Nah, ini di sini contoh format jurnal refleksi pembelajaran. Di sini ada masalah, akar penyebabnya, solusinya, lalu peristiwa fact-nya, kenyataannya, perasaannya bagaimana, lalu pada temuan, pada bagian ini jelaskan apa hal baru, lalu rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di sini juga ada dalam bentuk format seperti ini, ya, komponen refleksi, penuntut aksi mana yang, nah ini contoh pertanyaan yang reflektif, yang melaksanakan dalam pembelajaran. Nah, ini untuk guru ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kalau pertanyaan reflektif di kolom 3, LK 2.4 sudah saya lampirkan. Di sini diminta 5 pertanyaan reflektif. Di sini contohnya, bagaimana tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana aksi? Apakah siswa mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan? Bagaimana tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana aksi? Jadi ini berisi pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk pelaksanaan rencana aksi yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjut di kolom keempat, bagaimana cara melampirkan link instrumen, ya, link instrumen atau file dokumen yang akan kita lampirkan di kolom keempat ini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu buka Google Drive, lalu upload file yang akan menjadi link. Lalu kalau bila sudah terupload, bisa klik ya, cari bagikan, lalu jangan lupa untuk merubah aksesnya menjadi siapa saja yang memiliki link. Baru setelah itu Ibu Bapak salin linknya. Gitu. Jadi setelah sudah linknya dapat, kita langsung pastekan saja di kolom hasil. Nah, seperti ini muncul linknya. Nah, memang mohon maaf, mungkin saat mengupload dan membuat linknya atau mengambil linknya tidak terekam karena saya menggunakan rekam layar pada laptop saya karena masih belum memiliki kemampuan untuk itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Nanti juga saya akan lampirkan di kolom deskripsi contoh file-file instrumen yang saya miliki untuk membantu Bapak Ibu menjadi acuan atau menjadi referensi. Dan ini saya tidak mengatakan yang saya kerjakan ini benar, tapi mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jadi di kolom ini sudah ada pertanyaan, sudah ada linknya. Jadi di LK 2.4 seperti ini pengerjaannya dan tampilannya. Mungkin dari saya sekian. Semoga apa yang saya jelaskan secara singkat dapat menjadi referensi Bapak Ibu dalam pengerjaan LK 2.4. Semoga Bapak Ibu sukses dan lancar dalam proses PPG-nya sampai nanti di akhir
Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga Bapak Ibu sukses selalu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semangat!